Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustaz? Saya harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita ini anak-anak Ustaz. Baiklah anak-anak Ustaz, sambil menunggu teman-teman antum bisa bergabung, ya, saya ingatkan kepada antum semua untuk selalu membuka kamera antum biar Ustaz dapat melihat antum. Baiklah anak-anak Ustaz, untuk kelas 10, ya, insyaallah kita akan masuk ke materi pengolahan makanan awetan nabati. Ya, ini adalah materi kita yang terakhir ya anak-anak Ustaz. Apakah anak-anak Ustaz semua ini dapat mendengar suara Ustaz? Iya. Akhtar. Kemana kawan-kawan antum ini Akhtar? Sambil kita tunggu ya. Baiklah anak-anak Ustadz, kita masuk ke makanan awetan dari bahan nabati. Yang pekan lalu kita sudah ada juga mengerjakan tugas. Ustadz ingatkan kembali kepada anak-anak Ustadz yang sudah bergabung untuk bisa membuka kameranya, membuka gambarnya, biar Ustadz dapat melihat antum ya anak-anak Ustadz. Ini Ustadz lihat Seto, Farhan belum ada. Aidil, silahkan Dil. Sambil kita tunggu teman-teman kita. Baiklah anak-anak Ustadz, ini ada tentang nama makanan ya, daerah. Ya, ini kemarin juga sudah Ustadz ada tugas mengenai ini ya, tetapi Ustadz ingatkan kembali kepada antum untuk janganlah antum bermudah-mudah untuk tidak mengerjakan tugas ya, karena banyak sekali yang Ustadz perhatikan tugasnya belum dikerjakan ya. Ingat anak-anak Ustadz, sebentar lagi kita akan menghadapi ujian akhir semester pertama ya. Tentunya jika antum tidak mengerjakan tugas ini, antum tidak akan mendapatkan nilai ya, yang nantinya menyebabkan raport antum itu
ya, kurang bagus. Oke. Nah, di sini anak-anak Ustadz juga belum memberikan ya, belum memberikan eh, belum memberikan tugas mengenai praktek ya anak-anak Ustadz, yang tentunya anak-anak Ustadz harus mengerjakan tugas praktek. Ya, ini kita ambil dari pengolahan awetan dari bahan nabati ya. Ada juga yang hewani ya. Tentunya anak-anak Ustadz sudah memahami apa itu nabati dan hewani ya. Ustadz inginkan nantinya kita akan membuat penilaian praktek dalam pembuatan makanan awetan ya anak-anak Ustadz. Oke, tugas ini antum bisa nanti mengerjakannya di rumah. Ustaz berharap kepada antum semua untuk bisa membuat sebuah grup yang bisa kita berdiskusi untuk masalah praktek ini ya. Jadi nanti kalau antum dimasukkan ke dalam sebuah grup tugas, antum harus bisa mengikutinya ya anak-anak Ustadz. Jadi jangan antum keluarkan ya, biar di waktu yang sempit ini Ustadz bisa menyampaikan materinya. Baiklah anak-anak Ustadz, ini kita sudah juga mengerjakan tentang nama-nama makanan dan minuman ya. Bahan bakunya adalah dari nabati ya. Sekarang Ustadz mau tanya kepada antum ya. Antum boleh buka suaranya. Ini yang pertama, si Arham, mana Arham? Ya. Ya. Gimana Arham? Ini kita materinya tentang bahan makanan awetan dari ya, bahan bakunya adalah nabati. Ustadz ingin hal ini kita praktekkan ya. Kita praktekkan. Kira-kira antum ingin mempraktekkan awetan makanan apa kira-kira? Yang dari bahan bakunya nabati. Ya, kemarin ada beberapa yang sudah mengerjakan ini ya, anak-anak Ustadz. Tentunya apa yang kira-kira kita bisa pilih ya. Biar nanti kita akan diskusikan, kita seragamkan ya. Misalnya tempe misalnya ya. Tempe ini juga termasuk bahan baku nabati. Masalah nanti proses pengerjaannya nanti biar kita diskusikan dan bisa sampaikan. Atau mungkin ada juga yang membuat jenis lain ya. Apa contohnya? Ya, silakan. Oke. Jadi begini anak-anak Ustadz, kita
perhatikan ya, makanan-makanan ya, di daerah sekitar kita, tempat tinggal kita. Tentu ada juga makanan awetan yang berbahan dasar nabati ya. Kemudian anak-anak Ustadz bisa mencari informasi ataupun mewawancarai, bahkan bisa mencari sebuah literatur tentang makanan awetan yang ada di sekitar kita ya. Jadi ini bisa antum tulis, kemudian antum buat sebuah daftar ya. Kalau kemarin itu sudah ada ya yang mengerjakan dan ada contohnya ya. Baiklah anak Ustadz, si Davi, antum boleh buka dulu kamera antum. Ya, ini sebagai contoh ya anak-anak Ustadz, ini ada juga tentang makanan khas daerah nih, khas daerah. Atau ini ada dadi dari Minangkabau. Ini jenisnya adalah minuman ya anak-anak Ustadz, minuman ya. Kemudian ini juga ada tantangannya ya, berupa misalnya kurang awet ya. Jadi dari makanan khas daerah ini ya, yang perlu dimodifikasi atau perlu diperbaiki misalnya karena jenis minuman ini ya kurang awet, kurang tahan lama ya. Siapa kira-kira anak Ustadz yang tahu tentang jenis minuman dadih ini? Siapa? Antum boleh ya, boleh langsung menjawab. Ustadz akan berikan antum nilai ya, silakan. Ada? Silakan. Jadi ini adalah jenis minuman yang dari ya daerah Minangkabau, Sumatera Barat ya. Ini ya. Jadi kalau antum belum ya silakan. Ini ada dari oh iya, suara Ustadz putus-putus ini, nggak dapat dengar ya anak-anak Ustadz. Akhtar dapat dengar Tar? Dengar? Putus-putus Tar? Enggak, oke. Baiklah anak-anak Ustadz, ini ada jenis makanan minuman ya, dadih. Dadih itu adalah minuman khas daerah Sumatera Barat ya, Minangkabau ya. Itu terbuat dari susu ya, dari susu yang diawetkan ya. Susunya susu kerbau ya, susunya susu kerbau ya. Kemudian ya diawetkan, kalau kita sekarang ini namanya yogurt ya, yogurt ya. Jadi susu fermentasi itu ya anak-anak Ustadz ya, tahu ya. Jadi ini adalah minuman khas daerah Sumatera Barat. Di sini ya, setelah diamati, maka sebuah tantangan yang ada pada jenis makanan ini, minuman ini adalah ternyata setelah dibuat fermentasi seperti itu, minuman ini kurang bisa awet ya, kurang bisa tahan lama. Kemudian kurangnya variasi rasa dan kemasan kurang menarik. Biasa anak-anak Ustadz, biasanya minuman-minuman atau masakan tradisional tentunya tidak seperti makanan atau minuman yang kekinian, yang kemasannya begitu menarik perhatian kita, ya kan? Ya kan Farel? Itu baru. Jadi itu adalah sebuah tantangan ya anak-anak Ustadz, jika antum ingin membuat sebuah
usaha yang lebih maju, ya, maka jenis makanan dan minuman ini harus kita variasikan. Ya, kira-kira apa nih yang harus kita variasikan ketika seperti ini? Apa anak-anak Ustadz? Ya, tentunya kita bisa ya membuat kemasannya menjadi lebih menarik. Ya, lebih menarik. Kemudian apa lagi? Variasi rasa ya. Antum pernah kan minum yogurt tapi rasanya rasa stroberi, pernah nggak? Pernah? Antum minum olahan dari susu kayak yogurt itu, tapi dengan rasa-rasa yang berbeda misalnya. Ada ya? Nah, bisa, itu yang harus kita kembangkan ya anak-anak Ustadz. Jadi ini coba antum isi kembali nih ya. Ustadz boleh antum isi melalui chat yang ada di aplikasi ini ya anak-anak Ustadz ya. Antum ini pertama ada contohnya ini. Tapi ingat anak-anak Ustadz, ini adalah jenis makanan khas daerah ya, yang diawetkan ya, yang diawetkan ya. Karena jenis minuman ini ya, iya ini tapi kita bisa ya, itu bisa, itu adalah bahannya apa tuh? Pisang, iya. Kemudian tantangannya apa kira-kira? Nah, kalau antum perhatikan beli pisang sale itu kekurangannya dari makanan itu kira-kira. Warnanya misalnya ya, warnanya hitam semua Ustaz. Ya kan? Antum bisa buat variasikan nanti, ya kan? Pisang sale warna merah jambu misalnya. Ya kan? Nah, apalagi kira-kira? Jadi anak-anak Ustadz, kita ini berusaha ya memodifikasi jenis makanan dan minuman ini menjadi sesuatu yang menyenangkan ya. Bisa dari kemasannya ya kan. Coba antum coba perhatikan, kadang-kadang antum pergi minum ya di warung-warung pinggir jalan ya kan. Di warung pinggir jalan antum beli teh manis dingin ya kan. Teh manis dingin paling harganya cuman 3.000 ya kan. Iya 3.000. Tapi ketika antum pergi ya belanja di kafe ya kan, apa restoran-restoran, tahu nggak antum? Restoran itu hanya merubah namanya saja, dirubah namanya jadi iced tea, ya kan? Antum beli harganya 15.000, ya kan? Padahal yang kita nikmati sama kan? Ya, sama kan? Nah, jadi hal itu perlu kita perhatikan ya, untuk ya bisa meningkatkan ya nilainya. Nah, ya, jadi makanan-makanan dan minuman tradisional ini juga ya perlu kita modifikasi. Ya, perlu kita modifikasi agar lebih menarik dan menyenangkan. Oke. Tunggu, Ustadz akan buatkan dulu ya. Oke, kira-kira apa lagi? Tadi ada jawaban dari si
Farel ya. Antum ya, Rel? Pisang sale tadi siapa? Farel. Ya, ada lagi yang lain kira-kira? Ya. Tempe. Iya. Tempe. Tempe itu kira ya? Siapa ini yang menjawab nih? Adrian. Kenapa Adrian? Antum jawab? Masya Allah. Ini minuman kesukaan antum nih ya. Oh, jadi kenapa antum bisa mendapatkan ide itu? Kira-kira ya, pernah mampir? Pernah mampir antum? Hah? Oh, antum tinggal Namurambe. Jadi, ya biasanya kan begini ya. Biasanya kan pengalaman kita itu kan bisa dijadikan sebuah usaha ya anak-anak Ustadz ya. Ataupun ya kalau antum membuat sesuatu tuh pasti berdasarkan pengalaman. Pengalaman. Misalnya kita nah, kalau antum kira-kira Drian, apa pengalaman antum tentang minuman tradisional itu tadi? Oh, enggak ada. Jadi kenapa bisa itu jadi ide antum? Ah, tertarik kalau ya. Berarti tujuan antum biar orang itu lebih tertarik dengan minuman itu ya. Banyak yang minum itu ya. Iya, maksud ya. Iya, maksud Ustadz, iya, tapi jangan kita ya cari contoh yang terlarang lah, Adrian. Ya kan? Bisa ya. Karena banyak sekali ya, bisa. Ada juga fermentasi tape itu ada yang air nira itu juga ada ya. Iya, itu juga. Iya, itu jadi itu ya kan. Tapi jangan itu yang kita jadikan contoh kalau bisa. Ya, anak-anak Ustadz. Ya kalau tidak mengandung alkohol ya boleh saja, ya kan? Boleh saja. Nah, bukan gak memabukkan. Kalau tidak ada mengandung alkoholnya, ya kan? Kalau antum minum sedikit kan gak mabuk juga, ya kan? Oke, apalagi kira-kira ini Ustadz mau lihat. Udah lama Ustadz nggak lihat si Arik, mana nih Arik? Arik, ya. Tadi Farel udah jawab pisang sale, tempe. Kemudian Adrian tua. Antum kira-kira? Tunggu sabar, antum simpan dulu. Ini biar Ustadz dengar dulu si anak kesayangan Ustadz ini. Mana dia nih? Mana kok udah hilang dia? Ya Arik, silakan Rik. Apa Rik kira-kira? Antum udah mandi Rik? Ya Allah. Tengoklah, rambutnya aja pun masih cap kasur. Bika Ambon. Masya Allah. Ini makanan ya. Bahannya apa itu? Kunyit. Arik. Bahannya apa? Hah? Iya bahannya. Antum pernah makannya? Pernah makannya kan, Rik? Iya, ini berarti sama seperti Adrian tadi ya. Berdasarkan pengalaman ini ya. Di Kambon ya. Ya. Ah. Iya, maksud Ustaz si Arik maksud Ustaz berdasarkan pengalaman.
Oke, silakan Rick. Jadi tantangan, ya, ya tantangannya apa nih kira-kira? Keriput. Jadi antum mau buat yang licin gitu ya, tebel. Ini si Arik ini kan, kok nggak nampak Ustadz muka antum? Naikkan sedikit. Ah, gitulah kan nampak dia. Oke. Jadi antum mau buat modifikasi bahwa nantinya bika Ambon ini nggak mengkerut lagi ya, licin, ketat, rapat ya, bika Ambon rapat ya. Masya Allah, ini bisa jadi ide juga nih Arik ya. Jadi iya anak-anak Ustadz ini perlu ya, kadang-kadang gini, hal-hal yang mungkin ya nggak dipikirkan orang lain ataupun yang mustahil dilakukan, ya itu bisa menjadi ide yang menarik, ya kan? Bisa. Nah, jadi Masya Allah ya Arik, ide antum. Mudah-mudahan Ustadz sudah bisa menikmatinya dalam beberapa bulan ini nanti ada produksi bika Ambon licin. Oke, bika Ambon. Dari mana tuh, Dik? Makanan khas mana? Medan ya. Masya Allah. Oke, bagus. Sekarang Ustadz tanya dulu yang ngantuk-ngantuk ini, ya. Oh, ini Ahmad Salih. Ini kayaknya udah mulai nih, mulai ngantuk ini. Ya. Apa kira-kira lagi? Tadi udah ada pisang sale, kemudian ada tempe, ada bika Ambon. Antum apa nih? Ya, nampakkanlah mukanya, nggak nampak Ustadz itu. Lagi, rambut dah gondrong kali. Silakan, apa makanannya nih? Tradisional, minuman juga boleh. Yang diawetkan tapi ya. Ya. Tape. Oh, itu dari khas daerah mana tuh tape itu? Iya, antum harus tahu lah tapenya yang mana, apa tape Medan, apa tape Sidikalang. Tape Medan. Ya, kira-kira apa tuh bahannya? Ubi, Masya Allah. Kemudian jenis jajanan ya, makanan ya. Oke, apa tantangannya kira-kira? Ya, tantangannya apa nih? Ada bisa jadi kemasannya kurang menarik, ya kan? Bisa nggak tahan lama, cuman bertahan berapa hari saja, bisa jadi ya kan? Nah, solusinya apa? Misalnya kita bisa buat dalam bentuk kaleng biar bisa lebih lama, misalnya kan, kayak pengawetan kaleng gitu. Buah kaleng, tapi kaleng ya kan, bisa kan? Ya, mana si Saleh nih? Silakan, apa kira-kira Le? Tuh. Jadi gini anak-anak Ustadz ya. Apa? Warnanya, Masya Allah. Antum biasanya tape itu warnanya warna natural ya, warna putih gitu ya. Ya, antum mau buat warna pelangi gitu ya. Tape pelangi, Masya Allah. Iya, itu ide-ide yang kayak gitu yang dibutuhkan untuk menarik perhatian ya, dan memberikan ya peminat ya, menambah ya, agar orang bisa membeli atau menikmatinya, ya kan? Sama kayak Ustadz bilang tadi, kemasan itu juga penting ya, untuk membuat kemasan yang menarik, yang cantik ya. Padahal rasanya biasa aja, tapi dengan kemasan yang menarik kita bisa meningkatkan harga ya, dan meningkatkan nilai jualnya.
Ya, anak-anak Ustadz, jangan lupa ya anak-anak Ustadz, kalau bisa kelas 10 ini Ustadz harapkan antum memiliki sebuah grup, buatkan ya, grup untuk bisa mengumpulkan tugas ya Arik. Nah, ini Ustadz kasih amanah sama Arik lah. Buatkan sebuah grup 10 prakarya ya Arik. Jadi nanti anak-anak Ustadz semua ada di dalam itu. Nanti Ustadz akan berikan tugas-tugas apa yang harus antum kerjakan untuk materi praktek kita. Ya anak-anak Ustadz? Ya. Buat grup WA yang khusus bisa. Ya. Arik ya, Ustadz tunggu dalam beberapa hari ini. Ustadz sudah ada di situ ya, Arik. Insyaallah. Karena sudah mau ujian nanti ya. Bisa ya, Arik? Biar antum nggak tidur aja terus. Semangat. Ya. Oke, baiklah anak Ustadz. Ustadz rasa jika ada nanti yang perlu dibicarakan atau perlu didiskusikan nanti bisa melalui grup itu anak-anak Ustadz. Ya, Ustadz cukupkan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan anak-anak Ustadz bisa mengambil manfaatnya ya. Jadi dan menambah wawasan antum. Baiklah, Ustadz tutuplah pembelajaran kita hari ini. Ya. Ya, nanti buat grup ya, Arik. Ya, ada lah Ustadz. Ya, Ustadz ada di situ ya. Ya. Baik ya, Ustadz tutup pembelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.